sejarah Pusar Bumi ini, dulu zaman Nabi Isa alaihissalam itu ada seorang resi, itu belum ada agama Islam ya, seorang resi yang bernama Baglar Banjir. Dia bertapa di Gunung Cermai, menuntut ilmu yang namanya Bojang Waling. Dulu zaman belum ada Islam. Dia bertapa di Gunung Cermai sampai 15 tahun, barulah kalau zaman kita sekarang diijabah sama Gusti Allah, ilmunya masuk ke dalam badannya, ternyata badannya tidak bisa menerima. Dia badannya terasa panas gimana, pingsan. Nah di situ Resi Baglar Banjir nggak tahu itu Gunung Cermai itu meletuslah Gunung Cermai, terlempar ke laut. Nah disinilah lautnya, dulu di sini laut. Nah di sini mengambang. Nah setelah sekian ratus tahun datanglah beliau Syekh Maulana Abdul Kafi lewat di sini. Dia ingin punya niat tahu itu untuk tapa berata, tapi secara agama Islam. Setelah beliau melihat mendekati Pusar Bumi, melihat ombaknya, keluarlah pancaran sinar bumi. Nah di situ Syekh Maulana Abdul Kafi langsung melakukan tapa berata di Pusar Bumi ini, yang lubang gunung ini. Nah di situ Syekh Maulana Abdul Kafi mempunyai murid Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Syekh Siti Jenar ataupun Syekh Rama Abang, dan Nyimas Rara Santau. Dan di sini dulu Amparan Jati ini tempat berkumpulnya Sembilan Wali. Dan di bawah, makanya di Sumur Jalatunda itu sebelahnya itu ada makam Wali Songo Sembilan Wali. Itu bukan makam, patilasan, tapakan, karena di situ tempat rapatnya para Wali Songo, dan di sini pun tempat rapatnya para Wali Songo. Makanya kami dari pihak keraton memohon, menganjurkan, yang meminta kepada warga Cirebon pada khususnya keluarga luar pada umumnya, kalau misalkan mau ke sini mangga silakan, kalau punya niat mau tawasulan, ziarah seperti yang kita lakukan seperti biasa. Karena di sini situasinya beda, suasananya beda. Kita berbicara sembarangan atau kita melakukan suatu laporan yang tidak ini, itu yang kita takutkan. Kita tidak mendoakan, karena orang tergantung niat nawa itu. Sekarang misalkan ada datang belum, saya mau niatnya ziarah ke sini Pusar Bumi atau Gunung Jati, ternyata di sini niatnya berbeda gitu kan, sampai kapanpun nggak ada ijabah sama Insya Allah. Nah, di sini sekarang ditutup Pusar Buminya. Kalau misalkan memang ada warga dari Mata berziarah meminta tanahnya, itu baru nanti saya instruksikan kepada guru kunci untuk membuka pintunya, mengambil pasir tersebut yang ada di Pusar Bumi. Itu hanya untuk media. Tetap kita meminta sih Insya Allah, tapi untuk media, karena media banyak, ada dari tanah, dari air kan, itu media. Itu mungkin itu aja sedikit ini ceritanya, sejarahnya. Dan setelah melakukan tapa berata, setelah itu beliau meninggal, dimakamkan di bawah makam Syekh Maulana Zatul Kafi atau Syekh Nur Zati, yang dulunya Syekh Nur Jati, nah ini Syekh Maulana Zatul Kafi. Itu makamnya ada di bawah, cuman makam tersebut bisa masuk ke makam tersebut, tapi ini grup khusus harus ada izin daripada sultan.